Berjumpa lagi bersama saya di Mata dan Telinga Podcast bersama Denny Darko dan Property Observer. Ini adalah satu figur yang berjasa buat karir saya, yang memberanikan saya untuk pindah ke Jakarta. Beliau ini dulu di tahun 89 hingga 90-an adalah salah satu penyiar di radio nomor 1 anak muda di Bandung. Jadi kalau sekarang sudah anak tua sepertinya. Nama radionya, kalau yang denger ini anak-anak Bandung zaman baheula pasti pernah denger Rick Ronnie Falcon. Dan beliau ternyata masih di Ardan. Kali ini menjadi Direktur Mindworks, yaitu pengembangan dari Radio Ardan yang bergerak di bidang event management dan produser film. Salah satu filmnya ini diangkat dari salah satu acara yang juga kondang di masanya. Saya sempat dengerin dulu, Nightmare Side. Sudah rencananya waktu itu beredar sampai ke regional di Asia Tenggara, tapi terkendala pandemi. Dan selain itu juga ternyata beliau saat ini mengajar juga di Vkom Unpad. Jadi kalau mahasiswanya atau mahasiswinya lihat, ini dosen kalian. Halo Kang Roni, Pak Roni. Halo Mas Denny Darko, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Kang pandemi Kang? Pandemi, kalau saya melihat pandemi itu membuat kita menjadi lebih pintar dan kuat ya. Amin. Kita nggak bisa mundur, kalau Allah sudah menentukan ini terjadi, ya kita harus menghadapi. Manusia kan makhluk yang paling hebat kalau menurut gua. Kenapa? Gimana tuh? Ya, apapun masalah yang diberikan kepada manusia, dia pasti akan menemukan jalan keluarnya. Benar nggak? Amin. Dan pandemi bukan cuma sekarang loh. Iya, betul. Katanya ada periode per 100 tahun dan lain sebagainya. Iya. Pokoknya manusia memang kalau disebutkan sebagai makhluk paling sempurna emang. Amin. Dan kita sebenarnya termasuk ini ya, bagian dari sejarah ngalamin. Karena kakek nenek kita belum tentu ngalamin Belum ini. tentu. Ibu ayah ibu saya belum tentu. Nggak pernah ngalamin pandemi ya. 100 tahun ya. Uyut, cicit apa gitu. Nggak boleh pergi ke masjid. Nah, masjid pakai jarak. Iya, oke. Orang dulu pernah ngomong bahwa di Mekah itu tidak mungkin kekurangan orang yang tawaf. Iya. Pernah terjadi tawaf tidak ada orang. Tutup. Karena ditutup. Iya. Kan luar biasa ya. Pandemi itu luar biasa. Nah, Kang, salah satu cara untuk kalau zaman dulu itu bahkan sebelum agama itu diterapkan, orang itu mempergunakan satu cara yang ini kalau sekarang itu jadi seperti pop culture, Kang. Untuk mengetahui sesuatu atau menggali sisi terdalam dari sisi manusia. Nah, menggunakan kartu tarot, Kang. Kartunya ada di situ. Jadi kita nanti tanya jawabnya berdasarkan itu. Nggak diambil kartunya terus diacak. Dosa nggak nih? Kan saya bilang pop culture sekarang, Kang. Dosa ditanggung ya. Saya ngambil dari atas, dari tengah, dari bawah. Bebas, dari mana Dari aja. atas saja. Ya. Kita nggak diacak dulu? Oh, harus diacak? Harus diacak dong. Kocok dulu Iya, ya. karena biar dapet ininya. Kartunya bagus sekali. Itu ada 78 kartu, Kang. Ada 78 kartu. Dan tiap kartu itu kalau orang bilang hampir sama kayak lembar kisah di kitab hidup. suci, dalam apapun. Biasanya orang-orang selalu mencari tahu dari situ, kan. Misalkan ini ngaku temen tapi kemarin pinjem duit nggak dibalikin. Nah, harus diapain kan lihat kitab suci. Nah, kalau dulu orang lihatnya ke sini nih. Seperti itu. Nah, Kang keluarin 5 kartu, Kang. 5 kartu. Bebas dari mana aja. Bebas dari mana aja. Saya orangnya simple dan gampang, jadi saya ambil Dari atas, 5 ya? dari atas. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kasih semua ke Mas Denny. Satu-satu aja, ditaruh di sini dulu. Ditaruh di sini. Saya ambil kartu pertama. Oke. Nah, ini Kang. Itu siapa? Ini menggambarkan ya tetap Kang Roni. Ya. Ini kartunya ada tulisan The Fool atau seorang yang bodoh. Nah, tapi bukan artinya harafiah bodoh, tapi di cerita ini, di kartu ini yang dimaksud bodoh itu orang ini itu kayak dia ini melakukan apapun dalam hidupnya itu seperti unplanned. Jadi kayak nggak direncanakan. Ini kartunya diatur atau gimana sih? Karena saya pesulap Kang Roni nanya gitu. Iya. Enggak, soalnya kan to be honest itu kan gua banget. Nah, itu tadi Gitu. makanya kadang-kadang itu tadi saya pun Kang itu percaya nggak percaya. Makanya kalau saya bilang apakah kartu ini dipercaya, jangan percaya sama kartunya. Ya iyalah, tapi percaya sama Allah doang. nah, karena yang sebenarnya kalau ini settingan kan, yang Ya. nyeting Allah untuk Kang Roni ambil kartu Ya. ini. Iya, Nah, tapi kembali lagi, The Fool ini tentang seseorang yang unplanned
Dia ini kayak menyerahkan segala sesuatunya kepada higher being. Jadi kalau mungkin dulu agama itu belum ada, pokoknya saya percaya sama semesta lah, istilahnya seperti itu. Dan dia itu merasa kalau nanti toh juga ada yang nolong. Dan nolonginya itu, ini kalau ada gambar anjing kecil, diceritain kalau suatu saat dia ini mau jalan, itu mau jatuh ke jurang, anjingnya itu kayak nahan. Menjaga. Iya, dan setelah diketahui ternyata yang dimaksud dengan orang ini, yang dimaksud dengan pembuat kartu ini, orang ini ternyata orangnya buta kan. Oh. Jadi dia ini karena buta, dia menerima apapun, tapi dia tetap senang gembira. Dan dia menjalani itu karena dia tahu purpose dia untuk hidup di dunia itu adalah karena ya keberadaannya dia. Nah, berdasarkan ini kan, kebayang apa enggak sih dengan apa yang dialamin Kang Roni sekarang ini dari waktu dulu tuh masih SD, SMP seperti itu. Gimana Kang? Ya saya rasa kalau ngelihat kartu yang pertama ini sangat sesuai ya. Saya tipe orang yang betul-betul menyerahkan diri. Tapi saya orang beragama. Jadi saya menyerahkan diri kepada Allah bahwa apapun yang digariskan oleh Allah tentang saya dalam hidup ini saya akan hadapi dengan ikhlas. Dengan ikhlas, dengan rileks, dengan santai gitu. Tanpa kadang-kadang saya berani melakukan sesuatu tanpa perlu belajar dulu. Karena saya punya prinsip kerjain dulu baru kita akan tahu masalahnya apa. Bukan kita cari tahu masalahnya baru kita kerjain. Kalau saya nggak tipe gitu. Buat dulu di tengah jalan ada masalah kita selesaikan. Learning by doing ya. Ya, karena menurut gua hidup itu adalah seni menyelesaikan masalah. Oke, ini quotes yang bagus nih. Hidup adalah seni menyelesaikan masalah. Karena kalau orang itu melihat dari sudut pandang yang berbeda, orang itu kayak gini kan. Aduh, hidup teh kenapa masalah banyak pisan seperti itu. Ya memang kita hidup berarti memang menyelesaikan masalah ya. Iya. Karena kan yang gua tahu nih, orang lahir, begitu dia lahir, dia nangis. Kalau nggak nangis, dipukul sama dokternya untuk supaya nangis. Tapi bukan dipukul untuk melukai, dipukul untuk meyakinkan bahwa anak itu bersuara dan nggak tersedak karena kan takutnya ada air ketuban yang masuk ke mulut. Dan nangis itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Betul. Tapi ada juga orang yang menangis karena bahagia. Ya itulah hidup, dimulai dengan tangisan gitu. Diakhiri dengan tangisan, cuman yang nangis orang lain nanti. Tapi nggak nyangka kalau misalkan dulu kecil terus cita-cita sekarang dengan semua yang dikerjakan saat ini gitu. Oh jelas nggak. Saya tidak pernah tahu karena mungkin apa yang diceritakan Mas Denny dari kartu tersebut memang sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada diri saya. Jadi saya tidak pernah memperhitungkan. Cita-cita saya dulu kepengen jadi pelaut. Kenapa? Karena Indonesia negara maritim 2/3 adalah lautan. Jadi saya berharap bisa ngurusin laut. Tapi begitu saya melihat teman, waktu saya mancing melihat teman saya gitu. Nggak mau di laut, nggak enak. Akhirnya saya cita-citanya sama seperti teman-teman yang lain jadi dokter gitu. Dan ujungnya ya saya jadi apa yang ada saya sekarang ini. Jadi saya senang melakukan sesuatu apapun itu yang sesuai dengan pola yang saya ajari di sekolah ataupun juga yang saya pelajari dalam sehari-hari kehidupan, ya saya jalanin itu aja. Tapi ada pengaruh nggak dari orang tua atau mungkin dari almarhum kakak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Pengaruh itu maksudnya gimana? Mereka mengarahkan, membawa saya. Mengarahkan gitu. Nggak ada sih ya. Keluarga gua keluarga cuek. Jadi lu mau jadi apa silahkan, tapi kalau lu berbuat kesalahan lu tanggung sendiri. Itu kesalahan yang misalnya fatal ya, yang akan melibatkan pihak lain gitu, lu urus sendiri. Kalau di keluarga saya begitu. Ibu saya memberikan kebebasan. Satu hal yang saya ingat dari ibu saya dulu waktu dari kecil itu dia widow, a single mom. Ya, jadi waktu ngurusin saya dia cuma bilang begini, gua nggak bisa kasih lu duit. Kenapa? Karena gua bukan orang kaya. Dan yang kedua, kalaupun gua kaya, gua nggak akan ngasih lu duit. Kenapa mam? Kata saya. Mak ya dulu saya manggilnya, cuman biar gaya. Kenapa mam? Ibu saya bilang begini, uang itu susah bawanya. Saya hanya akan membekali kamu dengan pelajaran. Saya akan memberikan kesempatan kamu untuk belajar, untuk sekolah. Apapun resiko yang saya harus hadapi untuk bisa menyekolahkan kamu, saya akan sekolahkan. Dulu zaman saya lulus SMA, saya kuliah. Tapi saya senang bermain musik tapi tidak bisa main musik. Saya senang musik tapi tidak bisa bermain musik. Jadi apa dong yang saya lakukan? Saya nge-DJ. Ibu saya support. Dan untuk supaya saya jadi DJ, tahu nggak apa yang dia lakukan, Mas? Dia menggadekan sertifikat rumah. Sebentar. Itu tahun berapa kan? Tahun 99
90-an lah. Karena kalau anak-anak sekarang nge-DJ kan. Sorry 87 lah. Ya, biar dapat gambaran. Karena kalau nge-DJ sekarang nggak harus sampai jual-jual seperti itu. Karena mesinnya sekarang itu sudah musik udah tinggal download dan sebagainya. Ya beli kalau handphone beres lah. Kalau nge-DJ zaman dulu kan piringan itu harus ada. Ya. Mesinnya pun itu harganya nggak murah. Ya, sekolah yang membuat saya harus mengeluarkan duit itu sekolah. Sekolah DJ. Oh, waktu itu harus apa itu tadi Kang? Sekolah DJ aja, Bandung DJ School. Bukan, maksudnya sampai ngadain sertifikat rumah. Ibu gua bilang, ini gua gadein sertifikat rumah supaya lu bisa sekolah DJ. Saya tidak mau tanya DJ itu apa, tapi kamu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu. Gua sekolah DJ. Sekolah DJ berapa bulan, selesai DJ kan yang gua tahu sekolah DJ dulu, ya mungkin sekarang kecil ya. Biaya sekolahnya tuh 250.000. Iya. Ya. Jadi DJ itu kerja gajinya antara 500 sampai 750.000. Okay. Jadi gue pede banget. Yeah. DJ masih jarang tahun 87-an gitu kan. 87 88 tuh jarang banget. Jadi kalau saya lulus DJ pasti orang akan langsung hire saya. Betul. Prakteknya tidak. Apa yang terjadi waktu itu kan? Apa yang terjadi ya? Saya malu sama orang tua saya. Orang tua saya nanya-nanya, "Lu kapan balikin duit? Ini rumah mau dijabel," kata dia. Saya pergi ke Semarang tuh sama teman saya, ada DJ juga. Lu ikut gua deh, main di Semarang. Nge-DJ. Kemudian di sebuah ulang tahun, pesta ulang tahun, saya dibayar Mas. Tahu berapa bayaran saya? Berapa Kang? Guess berapa? Kira-kira ya, kalau zaman sebagai itu, seorang magician. Ya 100.000 lah. 25.000. Tahun berapa Kang? Ya itu 8788 dapat apa? Gaji pertama gua tahu berapa? 45.000. Gitu. Sedih banget kan? Jadi aduh ini mau balikin sama ibu kayak gimana? Apalagi ibu saya single mom. Tapi dia ibu yang kuat ya. Iya. Jadi kalau gua ngelihat orang yang paling kuat di dunia ya ibu gua lah menurut gua gitu. Jadi dia waktu itu ya lu tenang aja lah kata dia. Tenang aja pokoknya lu harus usahain. Sampai akhirnya ya saya dapat pekerjaan. Tapi itu pun setelah sekian tahun lah. Saya sekolah 88 saya DJ itu tahun 92. Di sebuah klub the biggest in Southeast Asia. Nah, dulu disebutnya gitu. Klub itu menyebut dirinya seperti itu. Di mana itu Kang? Studio East. Oh di SE ya? Berapa tahun Kang? Setahun. Berarti BEP-nya kapan itu? BEP-nya ya saat itu. Gaji saya kan 750.000 jadi DJ. Ya kalau berapa tahun? Sorry, 888, 89, 90, 91, 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Luar biasa. Tapi setelah itu saya ditarik sama teman saya kerja di Florida sama Mbak Reni. Yaitu lumayan lah. Ibu saya seneng gitu. Dia sampai zaman gua tuh duit nggak ada 100.000. Ya. Duit paling gede berapa, pernah ngalamin duit paling gede 10.000 nggak? Ya pernah. Saya masih SD itu. Nah, 10.000 tuh uang mata pecahan uang paling besar. Kayak 100.000-nya sekarang. Betul, 10.000 perak. Gaji saya 750.000. Oke, itu berapa lembar? Di studio ya, berapa lembar di Studio East. Saya ditarik sama Mbak Reni ini, gaji saya 2 juta. Berapa lembar coba? Gua tuh ngitung udah males karena dulu kan nggak ada transfer cash kan. Itu pokoknya kalau udah lewat 750.000 lihat lebihannya. Lebih tebalnya lebih tebal dari 750.000. Ya oke lah, udahlah kasih ke ibu. Sampai waktu itu ibu bisa beli tanah, beli apa gitu. Dia senang, dia nangis tuh. Ngeliat uang banyak nih, gua bilang ini gua ganti nih setelah sekian tahun gitu. Padahal sebelumnya nangis masuk ke Semarang itu ya. Nangis naik bis, bayar bisnya 11.000. Aduh. That's life man, tapi asik. Kira-kira kayak gitulah. Tapi memang ya itu tadi Kang, itu kan sesuatu yang di zaman itu loh. Berarti kalau nggak ada ibu, yang ibu tahun 80-an membolehkan anaknya DJ itu kan, dia mungkin juga nggak ngerti DJ itu apa gitu. Berarti kepercayaan ibu itu besar sekali ya? Besar sekali. Ini bebas nggak sih ngobrolnya? Bebas, mangga Kang. Maaf ya, DJ itu kan konotasinya dengan mabok. Betul. Benar nggak? Iya. Terus ya nanti ada mahasiswa gua nggak usah deh. Nggak apa-apa kan mahasiswa itu malah akan lebih mengerti kalau Kang Roni ini memang ya berangkat dari seperti mereka dulu. Ya kan DJ itu tiap malam minum. Betul. Pulang nih gue dalam kondisi yang tipsi ya, lagi mabok gitu pulang. Terus bayangan gue tuh masih ada di klub gitu. Masih ngobrol sama teman gue, sama teman lah namanya siapa, Denny gitu misalnya. Terus gue bilang, Den, lo masih pusing nggak gini? Padahal gue di rumah ngobrol sama ibu gue. Kata ibu gue, Duna Denny Sasha, gelo mana teh? Kalau ngomong gitu.
Gue langsung astagfirullah ya Allah. Langsung hijrah. Gitulah kira-kira. Jadi emang keseruan hidup itu nggak bisa dibuat 1-2 hari, tapi dia berjalan dengan demikian ya seperti yang dibilang lah. Gue tuh emang orang bodoh gitu. Apa aja gue hadapin, gue jalanin, gue bikin. Nah udahlah, nggak usah perhitungan kayak arsitek mungkin Mas Denny yang Jawa gambar kan. Bikin bangunan itu ukurannya begini, konstruksinya seperti ini, bahannya ini. Kalau gue nggak hajar, tabrak gitu. Tapi itu kan untuk sesuatu yang kalau orang bilang butuh leap of faith itu, ya. Pas Kang Roni lihat bahwa, kalau DJ dapatnya sekian, sekolahnya sekian, berarti ya balik modal seperti itu. Betul. Ya. Tapi kalau zaman sekarang kan tentu saja berbeda. Berbeda dalam artian sekarang segala sesuatu bisa di forecast kan, bisa diramalkan, bisa dihitung. Iya, bahkan kan valuasi perusahaan kan, itu ada orang berani ngebeli sebuah perusahaan cuman hanya gara-gara dia percaya 10-20 tahun lagi perusahaan itu nilainya akan berapa. Besar, ya. Iya. Ya berbeda zaman. Jadi maksudnya siapapun yang denger, kalau yang berusia waktu itu Kang Roni berarti usia berapa? 20-an? Ya 22-an ya. Ya ini situasional, jangan terus langsung ditiru ya. Tapi ini kartu ini lumayan oke lah ya, berarti artinya. Oke. Boleh lah. Ya. Makanya gue mikirnya ini pasti disetting. Oke, saya ambil kartu berikutnya. Ya. Nah, Kang, the Eight of Wands. Eight of Wands ini, jadi kalau di kartu tarot, Kang, tongkat kayu itu artinya tentang harapan. Nah, kalau 8 ini terus berjajar seperti ini menceritakan tentang dalam hidup itu ada namanya kondisi kita stagnan. Ada kondisi kita seakan-akan harus balik mulai dari nol. Sama ada kondisi saat kita itu entah kenapa tuh kayak tadi itu Kang, dari 750.000 jadi 2 juta tuh kan kayak yang dihitung. Males ngitungnya. Ya, itu kan kayak sesuatu yang ini cepet banget gitu. Ya. Nah, momen apa Kang selain itu tadi yang Kang Roni rasakan? Apakah saat menjadi penyiar di Ardan dulu atau di mana? Ini kejadian seperti ini, itu kapan? Stagnan ya? Bukan, ini lebih ke yang stagnan tadi contoh. Ini kalau di kartu ini kejadiannya cepet. Jadi kayak tiba-tiba yang udah di sini. Oh ya. Yang paling kalau yang paling saya ingat kehidupan yang perubahannya cepat gitu kan maksudnya. Perubahan yang paling cepat terjadi itu waktu saya sudah mulai menikah, punya anak, kemudian saya nggak bilang saya gembel gitulah. Pokoknya saya orang yang biasa aja yang nggak punya apa-apa, tapi jadi saya punya on everything saat itu gitu. Jadi mobil yang saya inginkan dulu misalnya saya pengen oplet ya saya punya oplet. Olahraga saya pengen ini saya punya ini. Rumah saya besar. Kemudian udah kayak sultan gitu. Saya pembantunya banyak gitu. Satu untuk taman, satu untuk saya, satu untuk istri saya, satu untuk anak saya dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami itu. Tapi ternyata percepatan terjadinya itu dari mulai saya lemah, sedang, kemudian menikah, berhasil, berkembang, sampai kemudian jatuh lagi, jeder, terus saya balik jadi nol lagi gitu. Itu kapan Kang terjadinya dan maksudnya rentang waktunya berapa tahun? 4 tahun palingnya. Kang Roni menikmati itu 4 tahun? 4 tahun semuanya terjadi seperti itu. Jadi susah, senang, jedur gitu. Oh, nah menurut Kang Roni sebelum kita sampai yang susah itu tadi, apa yang membuat waktu itu cepat banget itu Kang? Faktor apa? Aduh gua nggak bisa ngejelasin apa ya. Yang pertama karena saya bekerja, istri saya bekerja gitu. Jadi kalau ngomongnya soal keberhasilan itu pada sisi materi, saat itu materi saya sangat bagus menurut saya. Oke. Nah, 4 tahun itu apa yang dirasain Kang? Seneng tapi juga menyedihkan karena kalau gua ya tipe orang yang kalau bisa di rumah itu selalu hidup bersama dengan orang-orang yang kita sayangi lah, sama keluarga, sama anak segala macam. Tapi dengan kondisi seperti itu kita kerja masing-masing, dia kerja, gua kerja. Ketemu tuh di bandara, di mana gitu doang. Jadi it's not fun anyway gitu. Jadi nggak asik gitu. Nah, apa yang membuat jatuh waktu itu? Mulai dari nol lagi. Karena kita udahan. Udah nggak usah dibahas lah. Bukan, maksudnya terus setelah itu maksudnya kan Kang Roni harusnya kan kembali ke titik di mana sebelum menikah kan. Tapi maksudnya jadi nol. Kenapa kok nol gitu maksudnya? Jadi nol aja, gue gak mau cerita lah. Nanti kita ngobrol di bawah. Oke. Tapi gak enak soalnya kan ada. Yang membuat Kang Roni ini akhirnya orang kan kadang kalau sudah sampai di titik itu tuh berpikir udah
gua hidup gua aja seperti itu. Enggak, kalau gua nggak gitu. Kan gua tipe yang menyerahkan. Kalau Mas Denny bilang tadi menyerahkan diri pada alam, saya kan menyerahkan diri pada Allah. Nah, saya ngadu sama Allah. Saya bilang, saya nggak suka nih Allah kayak gini nih. Nggak mau gua hidup, nggak enak. Gua pengen dibenerin sama Allah, dibenerin. Sekarang ya saya tidak kaya raya, tapi saya merasa menjadi orang yang bisa menikmati apa yang saya punya gitu. Kalau kata Allah, syukuri apa yang kamu punya. Ya saya sekarang sedang terus-menerus bersama istri dan anak-anak saya belajar mensyukuri apa yang saya punya. Gitu. Tapi itu bener memang dirasakan lebih bahagia dibandingkan dulu. Oh iya, of course. Karena kan orang kan bisa bilang, Kang Roni pembenaran karena kondisinya seperti sekarang. Kalau seandainya balik kayak dulu lagi seperti itu. Ya gue bilang sih sebenarnya gara-gara pandemi ini gue susah. Gitu. Kalau ngomongin soal duit, soal apa susah. Tapi kalau kita mensyukuri ya, punya dulu misalnya makan, saya bisa 10 piring, 20 piring atau gua makan di restoran paling mana sih restoran yang sekali makan 10 juta gitu. Dengan sekarang yang saya cuman bisa makan di pecel lele misalnya. Rasanya kayaknya enak sekarang gitu. Kenapa? Karena gua mensyukuri. Beda sama dulu. Kalau dulu bukan tidak mensyukuri ya, jadi mungkin lupa ya. Lupa. Orang kalau udah punya sesuatu lupa. Saya sekarang diingatkan selalu gitu. Lu udah bisa makan loh hari ini. Lu udah bisa minum loh. Lu udah ketemu anak lu loh. Lu udah diledekin anak lu loh. Lu udah kalau pulang ke rumah malam nih, jam 8 gitu pulang. Anak gua tuh pertanyaannya aneh-aneh lah. Bukan aneh ya, tapi sesuatu yang surprise. Misalnya gini, gua pulang, belum mandi, belum apa. Corona nih, nggak boleh nyentuh saya, kata anak saya. Mandi dan ini. Terus pas gue lagi mandi, Papa, satu pertanyaan apa? Udah sholat isya belum? Rasain ya, katanya gitu. Terus dia bilangnya gini, makanya begitu adzan ke masjid gitu. Kalau kemarin tuh yang lagi seru apa? Taraweh. Karena kalau pulang jam 8 malam gue harus taraweh kan, ya Allah. Ini anak sekarang umur berapa? Anak gue yang paling gede 22, yang di tengah 10, yang kecil 9. Yang suka ngeledekin ini yang? Semuanya. So gaya papa mah gitu. So kuat. Gak usah sok kuat. Nah sekarang kan gini, anak-anak kecil tuh ngomong gini, jangan sok kuat Bambang gitu. Gue bilang, apa sih lo? Update juga tuh. Anak gue yang update, gue belajar dari mereka. Terus kalau ketemu om dari mana om? Apaan sih? Emang musimnya gitu mas. Yang gue tahu sih. Iya. Tapi di tempat lain. Ngerti, tapi maksudnya kan ini berbeda dengan zamannya Kang Roni dulu jadi anak kan. Beda. Karena ibu saya bekerja dulu. Ibu saya bekerja dan dia kalau bekerja kadang-kadang tidak di rumah. Jadi saya sendiri di rumah. Makanya hidup terserah saya sendiri. Makanya dulu ya hebatnya apa? Saya bisa masak karena ibu saya tidak membekali saya dengan uang, tapi dia membekali saya dengan mentahan. Telur mentah, daging ayam mentah, ayam hidup gitu. Lu mau makan? Potong ayamnya. Beneran terjadi? Iya, gue potong ayam sendiri. Cabutan bulunanya, goreng. Bumbunya apa? Garam. Kadang-kadang saya bumbuin kecap, saya bumbuin apa. Terus saya pernah eksperimen juga dulu. Kan disiapin di rumah ada kolam kecil, ada ikan. Ikan. Ini pembulian bukannya. Ikan hidup nih gua nanti diedit aja kalau misalnya nggak boleh naik. Ikan hidup nih, gua ambil, gua masukin ke panci yang ada airnya. Panci rebus. Dia kan berenang tuh di panci. Gua tutup. Masukin di atas kompor, ditahan, duang, ikannya loncat sampai ikannya mati, gue makan gitu. Jadi nggak dipotong dulu kan, harusnya dipotong dulu ya. Iya, tapi kan itu dulu waktu masih muda, masih kecil, kan? Masih SMP lah, karena ya mungkin cara bersenang-senang begitu ya, apa aja. Edit aja. Nggak apa-apa. Kalau seperti ini kan sesuatu yang Kang Roni juga tahu itu nggak baik, tapi waktu itu dilakukan waktu masih kecil kan, ya nggak masalah. Kecuali kalau buat ikan nggak sadis kali ya. Oke, saya ambilkan kartu lagi Kang. Ya. Nah ini coba kita lihat. Nah cocok Kang, The Nine of Wands. Nine of Wands itu seperti jadi kayak kita tuh sudah bekerja, terus tiba-tiba kayak ini mau hampir selesai nih Kang. Tiba-tiba ngerasa kayak ini kayaknya saya harus ngerjain sesuatu yang lain. Jadi kayak detour, kayak ngerjain sesuatu yang berbeda. Nah, saya sekarang nanyain tentang radio deh. Waktu itu Kang Roni memang berpikir untuk jadi dari DJ, kenapa kok tiba-tiba penyiar? Sebenarnya saya penyiar dulu. Oh, penyiar dulu penyiar itu. Dulu, penyiar dulu. Jadi jangan punya anggapan saya senang jadi penyiar ya. Oh, saya tidak senang jadi penyiar. Nah, itu gimana tuh penjelasannya?
Jadi karena waktu itu UMPTN saya tidak berhasil, jadi harus menunggu tahun berikutnya. Yeah. Nganggur di rumah gitu. Kan dari kecil saya sudah sering banyak di rumah lah ya, bosan gitu. Kakak saya almarhum itu yang ngajakin, lu daripada diem lu mending kerja apa, siaran kata gue. Ngomong di mic, oke lah kata gue. Terus saya coba siaran dan bulan pertama gitu saya juga nggak ngerti siaran apa, tapi saya kan senang musik jadi senang dengerin lagu, ngoceh sambil dengerin lagu. Bulan kedua tuh jadi saya dan kakak saya itu tidak diketahui adik kakak. Jadi maksudnya? Waktu di Ardan? Bukan di radio sebelumnya, di radio Cevi. Oh, Cevi. Jadi pemiliknya itu kakak gua tuh PD di sana, program director. Nah gua tuh disuruh jadi penyiar. Si ownernya tuh nanya, itu yang namanya Roni penyiar pilihan lu? Iya, kenapa? Jelek banget siarannya. Bulan depan pecat ya, gitu. Dia bilang sama gue, lu masih mau kerja gak? Karena udah pernah dapat gaji yang 45.000 itu, ya masih mau lah. Lu jelek tahu siaran. Oh kenapa kata gue, masa lu sebagai PD gak bisa belain adiknya? Gak bisa lah lu siaran jelek, coba lu cari yang lain. Nah dari situ saya mulai. Jadi gue harus ngapain ya? Akhirnya saya bikin nge-rap dulu, ngirim apa, bikin apa. Baru si ownernya bilang, ini anak berubah, kenapa lu kasih tahu ya? Iya saya kasih kesempatan dia untuk mencoba untuk berkembang ya. Akhirnya saya berkembang, bikin cerita, bikin apa, bikin yang aneh-aneh, bikin prank gitu. Kalau sekarang ada prank, gue udah dari dulu kali bikin prank gitu. Saya bikin prank segala macam. Prank itu nelponin orang, mesen makanan, yang ulang tahun diselamatin, terus di on air itu bisa ngomong yang kasar-kasar. Itu tahun 88. Udah kayak gitu, udah ngeprengin orang gitu. Salah satu yang gua prengin tuh istrinya almarhum Kang Hari Rusli. Saya nanya, Kang Hari, orang menang harian pemajikan tuh naon maneh? Kan pemajikan dirinya kan ulang tahun, lagi ulang tahun nih gitu. Boleh nggak saya telepon dia, saya kerjain. Teleponnya itu sampai di sini boleh ngomong kasar nggak sih? Nggak apa-apa. Di on airnya tuh, anjing sih Hari Falcon mana gitu. Aduh, saya bilangin, teh, ini on air baik, siap biarin. Pokoknya gua nggak suka lo ngomong kayak gitu ini kan, karena dikerjain. Iya. Orang marah di on air. Gua mikirnya, dan ternyata feedbacknya orang asik-asik aja gitu. Pendengar tuh malah tambah seru. Jadi ya akhirnya di situ saya mulai menjadi penyiar yang selengean ya. Karena saya tidak bagus suaranya, cempreng. Kemudian juga saya tidak punya basic siaran yang baik. Akhirnya siaran itu apa ya kata gua? Ya udahlah, saya ngobrol dengan Mike, tapi Mike itu saya anggap sebagai teman, dan ngobrol sama teman ya bebas. Lu mau ngomong apa aja serah, suka-suka lu. Teman-teman gua mau ngomong apa aja bebas. Tapi itu yang dikawat. Saya sering masuk koran waktu itu ya. Karena dianggap terlalu, ya kalau sekarang mungkin ada KPID yang ngawasin, kalau dulu yang ngawasin fans dan biasanya media lain. Roni ngomongnya kasar di on air, berperilaku tidak sopan, begitu kurang ajar gini. Yang takut siapa? Radio. Yang punya radio, gua mah cuek. Gua begini, lu mau keluarin gua, keluarin aja, belagu lah pokoknya dulu. Tapi ya alhamdulillah diingetin, kata dia, gua perlu lu. Ya setelah di Ardan, gue perlu lu, tapi lu jangan seperti itu karena bahaya. Kalau ada apa-apa nanti lu sendiri. Pokoknya diajak ngobrol enak, dan akhirnya saya mencoba. Oke, saya boleh main sampai sesadis ini, sampai ada batasannya. Ada batasannya. Oh ya, karena memang ya itu ada satu stereotype. Kalau penyiar radio kan suaranya harus berat seperti itu. Kakak gue suaranya bagus, gue busuk. Sama kayak kalau di Jakarta kan. Itu kalau Desta itu, tahu Desta ya? Desta Vincent Desta di Club Etis. Itu kalau ujian siaran kayaknya nggak masuk juga. Suaranya cempreng juga dia. Tapi malah di situ memang uniknya. Cuman ini sesuatu yang Kang Roni tahu juga, keunikan ini tadi. Atau karena tadi pola pikir bahwa ya udahlah punyanya itu, apa yang bisa dilakuin, akhirnya melakukan itu. Ya saya lebih melihat apa yang sekarang lagi rame gitu pada saat itu ya. Sekarang lagi rame, sekarang lagi bagus, untuk supaya saya bisa mengembangkan apa yang disukai sama orang. Karena kan orang basicnya sama lah ya, menurut saya ya. Mau dulu, mau sekarang, mau besok, mau kapan aja sama. Orang lapar pasti makan, orang haus pasti minum. Betul kan? Orang stres minta dihibur, udah itu aja. Bagaimana cara ngehiburnya, bagaimana cara makannya, itu beda-beda. Kang Roni yang bilang dulu sama sekarang nih. Kalau radio dulu itu kan sempat sampai ada lagunya kan. Video Kills the Radio Star kan. Ingat ya, pernah ya. Nah, sekarang kalau saya bilang video, nah sekarang dengan adanya TikTok, terus Instagram dan semuanya,
Gimana cara radio survive, Kang? Gimana cara radio survive? Begini ya, jadi bahwa kan kalau tadi saya sempat bilang bahwa hidup adalah seni menyelesaikan masalah bahwa bisnis juga pasti punya banyak masalah gitu. Radio pun masalahnya banyak banget. Kejadian seperti ini bukan pertama kali. Oh ya? Ya seperti Mas Denny bilang tadi video kills the radio kan. Ya betul. Dulu tuh sempat TV itu matiin radio menurut orang radio yang tidak paham bagaimana mengembangkan radio. Buktinya ada nggak mati kok. Iya. Dipikir di Amerika yang internetnya lebih bagus, yang sosmednya lebih gila-gila, yang lebih sinting kalau ngeliat orang di sana. Radio ada nggak? Ada. Duitnya banyak? Banyak. Terus masalahnya apa? Masalahnya adalah apakah kita bisa mengikuti beradaptasi. Yes, exactly. Jadi kalau ada TikTok jangan dilawan, mainkan. Kalau ada IG jangan dilawan, mainkan gitu. Sama aja. Cuman memang fungsi radio akan bergeser pasti ya, tidak akan hebat seperti dulu. Tapi kalau dia masih mau tetap eksis sebenarnya bisa gitu. Bisa kok. Karena kan orang berpikir kalau dulu radio itu kan dulu tuh center of attention di rumah, entertainment ya radio kan, karena TV masih mahal. Terus TV kemudian menjadi murah, radio ini kayak nyatu sama kompo dan sebagainya itu. Dan terus kemudian radio akhirnya sempat juga masuk ke handphone kan zaman itu. Nah tapi kalau sekarang ini kan gimana caranya mensiasati agar tetap didengerin? Karena kalau misalkan di kota besar kayak Jakarta kan radio masih di mobil nih. Ya. Nah kalau di Bandung karena memang fanbase-nya kuat. Kalau secara keseluruhan, Kang Roni melihat geliatnya ini tuh gimana sih caranya? Ya caranya sama seperti waktu kejadian, kurang lebih ya, artinya tidak sama plek-ketiplek begitu, tapi kurang lebih sama lah ketika kita ada masalah misalnya dengan waktu itu ada televisi, maka kita merapat ke televisi bukan menjauhi. Kan katanya kalau mau menang dalam sebuah peperangan, bukannya kita menyerang musuh, tapi jadikanlah musuh sebagai teman. Iya, jadi gue jadiin si televisi? Bukan, sekarang tuh kan misalnya IG teman, terus TikTok, FB teman, TikTok teman, kita main di situ gitu. Di mana target segmen yang ingin kita capai itu berada. Jadi kalau targetnya kita lagi main di TikTok, ya kita main TikTok lah. Lagi main di Facebook, Facebook lah. Dulu kan MIRS apa? Yang MIRC. MIRC itu kan kita main juga gitu. Semua kita mainkan supaya mungkin kalau orang 100% mendengarkan radio di rumah, ya kita harus jujur jumlahnya sudah sangat kecil gitu. Nah, tapi kalau orang ngelihat YouTube, dengerin lagu dan lain sebagainya, meskipun sekarang ada berbagai macam platform yang mainin musik ya, Spotify, iTunes dan lain sebagainya, tapi saya rasa radio punya perbedaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu. Betul. Dan podcast pun sebenarnya kan itu bentuk radio kan, metamorfosanya radio. Penyiar-penyiar bikinkan podcast kan itu hal yang menurut gue bagus ya, sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi ya jangan orang Sunda bilang mah adat kakurung kuiga ya. Jadi jangan lu jangan di situ aja, ada yang berkembang ya ikut berkembang gitu. Oke, tapi Kang Roni sekarang memang in charge-nya lebih ke Mindworks ini tadi ya. Ya, saya di dulunya pengembangan bisnis ya. Jadi di radio bosen jadi penyiar, saya pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen segala macam pengen lah pokoknya mah. Jadi saya kembangkan bisnis itu. Jadi dari awal radio itu radio anak muda, saya bilangin main dangdut yuk gitu ke Pak Arifin tuh. Main dangdut, main itu yuk Pak, radio bapak-bapak kayak gimana? Mainkan radio bapak-bapak. Saya sempat ngotot untuk bikin TV waktu itu sempat. Bapaknya nggak mau, nggak usah pusing katanya. Oh ya udah oke. Nah tapi kalau yang digital lagi rame sekarang ini, saya mainkan digital dong, kita ada. Ada grup digital khusus yang menangani digital ada. Tapi kanalnya ada nggak sekarang? Ada. Di YouTube juga ya? Ada, sok aja lihat. Iya. Boleh promo? Silakan Mangga. Ya, coba aja ke Ardan FM, lihat aja. Oke. Nah, Kang. Ardan Radio FM gitu. Ardan Radio FM. Tinggal lihat aja. Oke. Kang, kalau yang kayak misalkan film tuh waktu itu juga ide dari Kang Roni kan? Iya, saya sedih ya. Sedih tapi bahagia. Kalau orang Sunda bilang mau loba kahayang, banyak keinginan. Iya, banyak keinginan. Jadi dulu sebenarnya bukan langsung film, jadi ada cerita. Ya jujur aja itu cerita dari almarhum. Sebenarnya saya orang yang mendebat. Saya sok-sok ahli agama, bukan ahli agama lah. Jadi saya melihat dari sudut agama itu musyrik, itu begini dan lain sebagainya. Jadi saya sempat perang besar sama almarhum kakak saya yang mencetuskan ide Nightmare Site. Karena waktu itu Nightmare Site dibuat untuk keperluan supaya kita Radio Ardan bisa jadi radio all segment.
Kita kan ada anak muda, nggak mungkin kan muterin lagu dangdut, lagu pop-pop yang di bawah gitu, nggak mungkin gitu. Kan ada pop itu ada levelnya gitu, level yang di bawah, level yang di tengah, level yang di atas. Nah kita tuh main yang di tengah dan di atas. Nah dengan adanya Night Message ini kita pengen yang di bawah dengerin gitu. Wah pokoknya perang. Tapi setelah perang itu ketika diputuskan saya support, full support gitu. Pernah bikin ceritanya gitu, mengusulkan ceritanya dan lain sebagainya. Dan sekarang ternyata saya malah menjadi banyak diuntungkan dengan program ini. Kenapa? Karena waktu itu bikin buku yuk gitu. Bikin buku. Bisa gak saya bikin buku? Gak bisa mas. Terus gimana dong saya? Saya kan punya otak gitu. Saya kan punya konsep. Saya kan punya keinginan. Itu yang tidak dimiliki orang lain. Saya merasa keinginan itu jauh lebih hebat dari apapun yang dimiliki orang lain. Makanya saya netrek itu apa ya, ngotot gitu. Saya ngotot nyari sampai ada teman-teman di situ yang, Kang saya punya kenalan sama penulis, bisa bukan penulis, penerbit. Yang nulisnya gua aja Kang ini. Ya udah, lu yang nulis karena gua nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa gitu. Standar lah yang dibilang tadi saya mah bodoh lah. Jadi dia nulis, dikeluarin bukunya, bestseller. Saya baru tahu tuh kalau bestseller itu ternyata buku itu harus terlaku 50.000 ke atas. Saya baru tahu. Buku saya sudah 1 kali cetak tuh buku 5.000. Jadi udah 10 kali cetak dong kalau 50.000 gitu. Tapi cetakan keduanya ada yang 8.000, ada yang 6.000. Terus ini udah 50.000 ke atas, berarti buku ini masuk kategori bestseller. Bikin yang kedua lah kata gue. Bikin yang kedua, bikin yang ketiga, bikin yang keempat, sampai bikin yang kelima. Pas bikin yang keempat, bikin film yuk. Bisa gak saya bikin film? Gak bisa mas. Makanya ngomong sama Intan itu. Saya nawar-nawarin ke PH-PH. Ini saya punya buku bagus, bikinkan cerita. Ya udah 5 juta, ya udah 10 juta, ya udah. Gue bilangin nggak menghargai banget gitu. Ini udahlah kita bikin sendiri. Nah, lu sama teman-teman mahasiswa, sama dosen kita bikin jadi film yang pertama. Disponsorin sama produk. Terima kasih banget tuh sama produk yang mau sponsorin saya. Dia concern terhadap anak-anak muda yang ingin berkreasi. Jadi dia oke, gue modalin lu dan filmnya berhasil. Setelah itu yang kedua mulai ditanyain sama PH-PH, lu sama gua aja lah nanti gua karena sudah ada karyanya. Nyen sorangan, bikin sendiri aja, bikin sendiri sama teman-teman PH ya lumayan. Cuman memang ini akhirnya juga menjadikan maksudnya gini, saat Kang Roni itu ada, ini sampai ke film, terus tadi diusulin TV segala macam. Cuman kalau berpikir seperti itu kan, gimana sih caranya kita tahu bahwa ini pemikirannya terlalu liar atau enggak gitu kan? Ya saya mah kartu yang pertama lah, orangnya gak mikir apa-apa, menyerahkan diri. Pokoknya kepikiran ada di dalam otak gue begini. Misalnya karena saya ngobrol sama Mas Denny nih, saya terinspirasi sesuatu, bikin, gue pulang bikin. Perkara itu jadi atau enggak, bikin dulu lah. Gitu. Jadi saya bikin dulu, gak berhasil, ya sudah biarin aja gitu, cuek. Kan katanya hasil tidak mengkhianati usaha. Jadi saya selalu berusaha dan ya kita tunggu aja kalau soal hasil malam. Amin. Moga-moga ya Kang ya. Oke. Kartu berikutnya Kang. Bentar Kang. Oke. The Sun. Kalau di tarot itu ada kartu yang identik dengan sifat-sifat pria yang lugas, spontan, otaknya kiri, dan ada yang sifatnya wanita. Ini the moon atau bulan. Ini saling berlatar belakang, bertolak punggung. Nah, The Sun ini kan sesuatu yang sifatnya, Kang Roni kan orangnya udah apa adanya, belak-belakan seperti itu. Dan kalau sekarang pun ngajar, mungkin kan orang kalau berpikir, kalau dosen harusnya kan ada yang ditata, disembunyikan di apa. Nah Kang Roni sekarang itu mengajar sebenarnya satu, motivasinya apa. Terus kedua, jadi penyiar radio aja kadang-kadang harus dipegangin biar nggak seperti itu. Apa yang sering dialami di sini? Jadi gini, sebenarnya saya orang bodoh, ya seperti yang dibilang di depan tadi. Makanya saya selalu ingin belajar. Oleh karena itu, saya sangat cinta dengan dunia pendidikan. Cinta mati lah dunia pendidikan. Gue mengajar di mana aja, kapan aja. Sharing lah, bukan ngajar namanya ya. Sharing itu saya seneng banget, berbagi ilmu. Kenapa? Karena semakin banyak saya membagikan, semakin banyak ilmu yang saya dapat. Aneh. Semakin saya ngerasa saya udah bisa ini, semakin saya ngerasa saya nggak bisa apa-apa gitu mas. Jadi gue tuh nggak bisa apa-apa, jadi harus sering-sering berbagi. Makanya sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang saya ngelamar atau apa, tapi ya mungkin Tuhan sudah memberikan garisnya.
Ya mungkin Allah bilang, kamu senang ngajar, oke saya kasih kesempatan. Saya diundang sama teman waktu itu. Diundang sama teman, kamu mau nggak jadi dosen luar biasa untuk bidang yang saya kuasai, yaitu announcing dan presentation gitu waktu itu. Kemudian saya senang sekali kalau saya dipercaya, tapi kan saya bukan orang dari akademisi. Karena saya belajar tata niaga gitu. Ya ini ngomong soal ilmu komunikasi ya saya berdasarkan apa yang saya alami aja. Kan ilmu kan cuma dua ya. Absolut berdasarkan pendidikan, ya ilmu berdasarkan edukasi mereka-mereka yang dari dunia pendidikan, dan ilmu yang sifatnya kompleks ya. Jadi dia berdasarkan pengalaman ya. Saya bilang saya ini yang berdasarkan pengalaman. Apakah bisa digunakan di kampus sehebat Unpad gitu? Dia bilang boleh sebagai pembanding. Gitu. Saya ngajar di di semester ganjil. Dan saya bilang ke teman-teman mahasiswa, saya minta maaf sebelumnya kalau saya ngajar, saya orangnya meledak-ledak gitu. Gak apa-apa ya saya bilang. Karena hidup ya begitu, kita tidak bisa, saya tidak mengatakan ini benar ya, tapi kita tidak bisa hidup tuh yang kayak Mas Denny bilang tadi bahwa harus ada tata, harus ada ini, harus ada ini. Kita pasti akan ketemu dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan tatanan yang sudah ditata, diatur dan lain sebagainya. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan balik lagi lah ke tatanan, nggak bisa gitu. Nah justru kita harus menghadapi itu dengan cara yang ya sebagai mahasiswa gitu, sebagai orang yang sekolah, bagaimana nih cara menghadapi seperti ini. Itu gitu. Ada pengalaman waktu ngajar apa dengan generasi yang ini beda banget sama dulu? Beda banget. Yang gue lihat anak-anak sekarang menurut saya ya jauh lebih pintar, jauh lebih inovatif, jauh lebih keren lah. Kadang-kadang saya juga suka bilang ini sebenarnya kalau saya mengajar Anda, sebenarnya saya belajar dengan Anda gitu. Jadi dia banyak menemukan hal-hal yang outstanding gitu, yang mungkin saya kurang tahu. Kalau saya ngelihatnya dari sisi positif gitu, sesuatu yang gila, sesuatu yang wah ini bagus nih, sikat gitu. Kadang-kadang ada beberapa teman gitu yang bilang ini nggak boleh seharusnya di sini. Oh saya bilangin lu harus kasih kesempatan, kita lihat dia mau bikin apa dan bagaimana gitu. Justru begitu kita coba support, hasilnya luar biasa. Jadi memang teman-teman sekarang itu mungkin karena fasilitasnya jauh lebih banyak, lebih mudah ya cari ilmu. Kan zaman dulu kalau nggak dari buku mau dari mana? Betul. Sekarang handphone tek browsing, tanya Mbah Google, apapun. Kalau dulu harus ke Cikapundung dulu. Cikapundung. Ya cari majalah bekas. Cari majalah bekas. Sekarang mah nggak ada gitu. Jadi itu yang membuat mungkin mereka lebih melek ya. Karena kadang-kadang kita belum ngomong dia udah tahu gitu. Ya gue udah dapet kok dari ini dan lain sebagainya. Jadi menurut ukuran saya kalau kita ambil sisi positifnya, selama kita sebagai orang yang mengajar yang mau sharing sama teman-teman di dunia pendidikan, tinggal ngarahin kok mereka tahu kemana arahnya. Kayak gitu. Jadi kenapa ngajar, saya cinta banget sama dunia pendidikan Mas. Meskipun kayak gini orang. Ini ya dia tadi berarti kan untuk Kang Roni yang orangnya seperti ini dan orang juga sudah tahu kan. Nah, ini adalah nilai lebih yang kalau Kang Roni tadi bilang karena Kang Roni merasa saya ini bodoh, ya akhirnya belajar terus setiap saat seperti itu. Dan ini kan sesuatu yang akhirnya bedanya di situ dibandingkan yang lain gitu. Oke, saya ambil kartu yang terakhir. Di sini. Ada bonusnya nggak? Ada hadiah gitu apa? Ini karena kalau Kang Roni bilang hadiah, ini kartu paling yang bersifat material gitu. Jadi Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Roda keberuntungan itu menceritakan biasanya kalau orang dapat ini, misalkan nanya, Mas, kira-kira nanti saya di karir akan seperti apa? Nah, 1 tahun ke depan ini akan dipenuhi fortune, akan dipenuhi semua kebaikan. Amin. Ini adalah pertanda yang baik gitu. Amin. Nah, tapi kan kalau saya bilang fortune ini kan sesuatu yang kalau diukur pakai duit rasanya juga kehidupan Kang Roni tadi terjadi itu kan nggak direncanakan terus seperti itu. Untuk teman-teman atau adik-adik atau siapapun yang nonton ini nih sekarang melihat Kang Roni dulu menjalani kehidupan dengan ini semua sampai di sini, yang pasti ingin diketahui itu adalah sekarang ini berarti Kang Roni menjalani passion, money atau dua-duanya atau apa Kang? Kalau diurut sih mungkin saya lebih menjalani passion ya. Passion ya. Karena saya melakukan segala macam dengan hati. Karena sesuatu dikerjakan dengan hati, maka rezeki akan mengikuti. Oke. Betul. Tapi resiko dan sebagainya itu kadang saya rasa semua udah diatur sama Allah ya. Ya itu tadilah, hasil tidak mengkhianati usaha. Lu kalau usaha dengan sepenuh hati, insya Allah.
Itu yang membuat Kang Roni juga di usia sekarang masih main motocross. Iya. Baru patah nih. Iya makanya. Kan kalau patah bisa tahunan. Kalau masih remaja kan patah sebulan lagi juga sehat gitu. 2 bulan langsung main lagi. Sekarang motor ada berapa Kang? Satu ya tetap ya. Cuman ini tadi, apa pesan yang ingin disampaikan ke generasi sekarang yang ya Kang Roni kan ini berarti sekarang kalau dibilang, kalau dulu kan seakan-akan orang harus milih dunia entertainment atau kerja atau pendidikan seperti itu. Tapi sekarang kan kita tuh kayak bisa melakukan semua hal, dan Kang Roni di usia Kang Roni sekarang ini dari awalnya itu istilahnya ya DJ, terus kemudian penyiar radio itu tadi, sampai akhirnya di IO bikin buku tentang cerita misteri yang awalnya juga ya, bertentangan dengan batin, sampai akhirnya sekarang ada di IO dan semua yang dikerjakan, terus ngajar. Apa pesan untuk mereka kan? Ya sederhana aja sih. Pesan menyeluruh atau pesan yang hubungannya dengan passion dan money? Passion money. Passion money. Kalau saya, yang terpenting dalam hidup adalah kerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Karena hidup itu kan seni menyelesaikan masalah. Dan masalah bisa diselesaikan dengan usaha yang kamu lakukan dengan sepenuh hati. Itu aja sih. Kalau menyeluruh? Maksudnya menyeluruh? Ya pesan menyeluruh tadi apa maksudnya? Nggak nangkep nih gua nih. Bukan, tadi kan pesan passion money atau pesan menyeluruh? Oh pesan yang menyeluruh. Oh pesan yang bukan. Ya satu lagi teman-teman, hidup itu harus senang, syukuri, jangan mengeluh. Nikmati, hadapi, nggak bakal ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke Kang, punten. Ini harusnya ini akan menjadi penutup. Cuman untuk generasi sekarang, mereka kan terpapar sosial media. Dan di sosial media itu kalau dulu kita itu ngerasain dibandingin itu kalau pas acara reuni aja kan. Tapi kalau ini mereka tuh setiap saat lihat orang seumur mereka seakan-akan nggak semua ya, tapi kebanyakan tuh seakan-akan bahagia, seakan-akan kaya, seakan-akan apapun, sehingga kadang-kadang mereka tuh berpikir kok gue gini-gini aja gitu. Apa kan? Ya, message-nya masih sama. Syukuri. Kalau kamu bisa melihat orang lain kaya, berarti kamu bisa hidup, kamu masih punya mata bisa untuk melihat, kamu punya gadget dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kamu mensyukuri, kamu bisa menikmati, sebenarnya kamu jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang berkata bahwa dia adalah orang kaya, dia adalah orang bahagia. Jadi ukuran senang, ukuran bahagia, ukuran kaya, ukuran tentram dan tenang, kita sendiri yang nentuin. Kamu kaya atau tidak? Saya kaya, oke, hidup lu kaya. Kalau dia bilang saya miskin, kamu miskin sampai kapanpun. Mindset di kepala. Mindset, udah itu aja lah, gampang hidup mah. Kita bikin hidup gampang. Kalau sulit, buka Quran dan Al-Hadis, selesai. Udah. Buat yang nggak pernah ketemu Kang Roni mungkin akan berpikir ini ngomong aja seperti itu. Tapi saya ngerasain banget kalau Kang Roni ini waktu tadi, sebenarnya dari semua ini yang saya dapat itu adalah Kang Roni tadi cerita. Saya akhirnya Mas mensyukuri bahwa misalkan hari ini bersyukur bangun, bersyukur bisa makan, bersyukur bisa ketemu anak, bersyukur diledekin anak. Itu sesuatu yang ya kalau saya pikir sih, ya saya pengen banget bisa seperti itu. Dan harapannya kita semua bisa sampai ya begitu. Karena apapun ini, ya ini adalah syukur sebenarnya. Nikmat. Ya, nikmat mana yang kau dustakan ya? Betul. Karena kalau orang lain bilang kan, wah diledekin anak kan harusnya taat sama orang tua atau apa. Ini bahagia. Iya. Nggak musim. Zaman sekarang anak harus pokoknya kalau ngomong sama gua tunduk ya. Ini nggak musim. Biarin aja. Yang penting dia bertanggung jawab. Luar biasa. Kak Roni, hatur nuhun, terima kasih. Sami-sami. Iya, sudah akhirnya ketemu di sini ngobrol dan berbagi. Karena sebenarnya pas kita sering ngobrol juga banyaknya kerjaan belum pernah sedalam ini juga. Tapi banyak hal yang bisa kita ambil di sini dan juga di video-video lainnya. Jadi terus saksikan Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, because this is your tools to feed your soul. Kang Roni, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.